Bab 838. Suka, bukan terpesona. Keluarga Yuchi. Karena setelah insiden telepon Jerry Yuchi, Golden Ye memutuskan untuk tidak kembali dengan Audrey Han untuk sementara waktu, agar tidak terlalu lama berada di luar dan kakek akan semakin curiga. Susah payah George Kiao menyembunyikannya untuknya, dia juga harus bertindak. Sekarang dia baru saja bersama Audrey Han, hubungan keduanya masih belum stabil. Jika terjadi sesuatu, dia tidak tahu apakah wanita ini akan langsung kabur ketakutan. Sudah kembali. Kakek. Jerry Yuchi menatap cucu di depannya, mata hitamnya garang. Kakeknya terlihat sangat mirip dengan ibunya, terutama alisnya. Setiap kali melihat Golden Yuchi bersaing dengannya dan menolak mengaku kalah, Jerry Yuchi seolah melihat putri sulungnya berdiri di depannya lagi. Memikirkan putri sulungnya, membuat Jerry Yuchi sakit hati. Dia ingat apa yang dikatakan Merlin di telinganya hari ini. Dia menatap Golden dan berkata, "Kamu, ikut aku ke ruang kerja." Bagaimana mungkin Golden Ye gagal melihat mata yang menyakitkan tetapi penuh kebencian seperti ini? Saat dia melihat punggung kakeknya, dia sedikit menyipitkan matanya. Selama ini, kakek tidak pernah menatapnya dengan tatapan yang sama seperti barusan. Mungkinkah terjadi sesuatu? Tapi Golden Ye dengan tenang mengikuti jejak Jerry Yuchi ke ruang kerja. Setelah memasuki ruang kerja, Jerry Yuchi meminta Golden Ye untuk menutup pintu, lalu duduk sendiri. Golden Ye menutup pintu dan duduk. Dia tidak mengambil inisiatif untuk berbicara karena dia tahu bahwa Jerry Yuchi akan banyak bicara pada dirinya atau mengajukan banyak pertanyaan malam ini. Dari saat dia memutuskan untuk bersama Audrey Han, dia sudah memikirkan semua jawaban dan mencoba menemukan jawaban terbaik, dan juga sebisa mungkin menjawab pertanyaan yang diajukan Jerry Yuchi. Golden, bisakah kamu memberitahu kakek, kenapa kamu tidak mau bertunangan dengan Merlin? Suaranya terdengar sangat tua, dengan rasa lelah yang dalam, bibir tipis Golden Ye bergerak, dan kelopak matanya terangkat, tepat pada waktunya untuk menatap mata yang keruh dan gelap itu. Kenapa? Golden Ye mengerucutkan bibirnya yang tipis, dan berkata dengan dingin, "Aku tidak menyukainya." Kata-kata itu menjelaskan seluruh keadaan sekaligus, yang bisa dikatakan sangat lugas. Jerry Yuchi awalnya mengira dia akan mengatakan sesuatu sehingga dia bisa memiliki tempat untuk berbicara, siapa sangka dia akan mengatakan apa yang ingin dia katakan dan memblokir kata-kata selanjutnya. Tiba-tiba, wajah Jerry Yuchi menjadi agak tidak sedap dipandang. "Kamu tidak menyukainya, lalu siapa yang kamu sukai?" Pertanyaan yang terakhir begitu parah sampai membuat aura di tubuh Jerry Yuchi menjadi mendominasi. Sepertinya selama Golden Ye menyebut nama itu, tongkat di tangannya akan langsung mengenai kepalanya. Namun, Golden Ye bertemu dengan Jerry Yuchi. Dia selalu terbiasa dengan itu, dan dia tidak takut sama sekali. Dia menggerakkan bibirnya dan berkata dengan dingin, "Singkatnya, aku tidak akan bertunangan dengannya. Meskipun aku adalah cucumu, tapi aku tidak ingin pernikahanku diatur oleh kakek." "Kamu, bocah bau ini, apakah kakek masih bisa menyakitimu? Jujurlah pada kakek, apa kamu menyembunyikan seseorang di luar sana?" Sebuah cahaya tajam melintas di mata hitam Golden Ye, tapi itu cepat berlalu. Sebelum dia bisa berbicara, Jerry Yuchi sudah menatapnya tajam. "Aku mendengar bahwa ada seorang karyawan kecil di perusahaanmu yang telah mengganggumu, dan cukup tertarik padamu. Apakah ada hal seperti itu yang terjadi?" Golden Ye menggerakkan bibirnya, "Bukankah kakek selalu tahu akan hal-hal ini?" "Iya, aku tahu banyak wanita menyukaimu, tapi bukankah kamu mengabaikan mereka? Tapi kenapa aku mendengar bahwa kamu tidak biasa terhadapnya, mengapa begitu? Apakah kamu terbuai oleh wanita itu?" Mendengar itu, Golden Ye mengerutkan kening tanpa sadar. "Terbuai. Heh." Golden Ye tertawa dengan suara rendah, "Kakek, apakah kamu tidak pernah menyukai seseorang sebelumnya ketika kamu masih muda?"
Jerry Yuchi terkejut, tetapi tidak menjawab. Golden Ye melanjutkan dengan mengatakan, cucumu bukan binatang berdarah dingin yang kejam, normal untuk menyukai seseorang, bukan terbuai atau apapun. Dia mengatakan hal ini kepada Jerry Yuchi dengan tatapan dan sikap yang serius. Jika dia mengabaikannya, atau menyangkalnya, atau menjelaskannya, Jerry Yuchi akan tetap menganggap masalah itu tidak serius. Tapi sekarang, Golden Ye mengatakan ini pada dirinya dengan sangat serius, mengambil masa mudanya sebagai contoh. Itu berarti, cucunya serius. Memikirkan hal ini, Jerry Yuchi menanggapi masalah ini dengan serius. Dia berdiri dari tempat duduknya dengan cepat, dan menatap Golden Ye dengan cermat. Siapa? Sebenarnya siapa yang bisa membuatmu bersikap begini? Siapa? Wajah Audrey Han dengan mudah muncul di depan mata Golden Ye, terutama raut mata yang bersih itu. Golden Ye selalu terkesan padanya, tidak peduli apapun yang dia lakukan. Melihat Golden Ye tidak berbicara, Jerry Yuchi menjadi gugup. Jadi apa yang dikatakan orang lain itu benar. Kamu benar-benar memberi gadis itu perlakuan khusus. Membiarkannya keluar masuk kantormu dengan bebas. Golden Ye mengangkat matanya, raut matanya benar-benar gelap. Kakek, merlinduanmu memberitahumu hal-hal ini. Kamu tidak peduli siapa yang mengatakan kata-kata ini, asalkan hasilnya sama, sepertinya. Kamu benar-benar ada seseorang di luar, tidak heran. Tempo hari selalu tidak pulang untuk makan bersamaku, tidak heran kamu tidak mau bertunangan. Melihat kemarahan samar di antara alisnya, Golden Ye berkata dengan ringan. Aku tidak ingin terlibat dalam pernikahan itu, tidak ada hubungannya dengan orang lain, bahkan tanpa dia, aku tidak akan bersama merlinduanmu. Perasaan yang merlinduanmu berikan pada dirinya itu sangat tidak nyaman. Hah, kamu pikir aku percaya pada kamu omong kosong ini? Jerry Yuchi segera memerintahkan, besok kamu usir wanita itu, tidak boleh membiarkan dia ada di sana. Apakah sembarang orang bisa masuk ke keluarga Yuchi? Kamu juga tidak melihat latar belakang keluarganya, bagaimana kalau dia mengincar hartamu? Kamu masih muda, dengarkan kakek. Besok pecat dia, berikan dia uang, suruh dia jangan mengganggumu lagi. Apa yang dikatakannya ini? Napas seluruh tubuh Golden Ye dingin, dia tidak senang, dia bukan orang seperti itu. Jerry Yuchi mendengus, kakek sudah umur segini, sudah banyak pengalaman dibanding kamu, wanita yang baru masuk perusahaan ini terlalu serakah akan harta, mereka tidak punya apa-apa, kamu bodoh sampai bisa terbuai dengannya, besok usir dia dari perusahaan. Sikap Jerry Yuchi sangat keras. Golden Ye menurunkan matanya, tirai matanya menutupi matanya yang gelap, dan pada saat yang sama dia menahan raut permusuhan dari matanya. Bahkan jika itu kakek, itu masih membuatnya merasa tidak senang kalau sampai mengatai wanitanya. Dia percaya pada pandangannya sendiri, wanita yang dia sukai tidak mungkin orang yang seperti itu. Apakah kamu mendengar apa yang kakek katakan padamu? Golden Ye mengangkat kepalanya, raut matanya gelap, bagaimana jika aku tidak mau bersambung?